Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Radio JC 107.7 FM Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra JC, Alhamdulillah hari ini Bang Dipo Usman kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Dan tentunya hari ini hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, mudah-mudahan mitra selalu sehat dan para peserta Zoom meeting juga yang sudah bergabung hari ini, Bang Dipo ucapkan selamat bergabung. Tentunya dalam program Bincang Bisnis Muslim yang tentu hadir di setiap hari Kamis di jam yang sama dari pukul 2 siang sampai pukul 3 siang waktu Indonesia Barat. Nah, Mitra JC, tema yang akan kita angkat hari ini yaitu mengenal akad-akad dalam asuransi syariah yang alhamdulillah Mitra pada kesempatan hari ini atau para peserta Zoom hari ini kita akan menyimak pembahasan tersebut yang insya Allah akan disampaikan oleh kedua narasumber kita yang memang sudah tidak asing lagi di ruang dengar Anda atau di Zoom meeting kita hari ini, yaitu Dr. Kausar Riza Salman dan Dr. Nanang Sonhaji yang merupakan penulis, pengurus IAI ya, kemudian juga dosen serta dosen di Universitas Ayam Wuruk Surabaya gitu ya. Dan Mitra JC, nanti kita akan sapa terlebih dahulu. Kita akan sebelum membahas materi kita hari ini, kami akan menyapa yang pertama Dr. Kausar Riza Salman yang tentu sudah hadir di Zoom meeting kita hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Kausar Riza Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Alhamdulillah, lagi bintihi sehat, Bang Dipo. Gimana kabarnya, Bang Dipo? Alhamdulillah sehat ya, walaupun memang masih kalau kita bicara tentang Jakarta masih situasi juga masih belum terkendali. Mudah-mudahan virus COVID-19 segera selesai. Terima kasih Dr. Kausar Riza Salman sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita di sini. Dan tentunya narasumber kedua kita hari ini seperti biasa yang sudah tidak asing lagi juga di ruang dengar Anda, yaitu Dr. Nanang Sonhaji. Kita akan sapa. Assalamualaikum Dr. Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan yang sama, gimana kabar, sehat Dr. Nanang? Alhamdulillah Bang Dipo sehat. Alhamdulillah, senang ya kalau kita mendengar kedua narasumber serta para peserta. Saya yakin mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya, dan kita juga doakan semoga yang sakit hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya ya, amin ya robbal alamin. Nah, Mitra JIC, hari ini kita akan bicara mengenai akad-akad dalam asuransi syariah, dan ini amat sangat penting ya di awal pembahasan kita sebelum nanti kita membahas lebih detail lagi seputar asuransi syariah, karena ini berkaitan dengan urgensi pentingnya memahami akad-akad di dalam asuransi agar kita jangan terjebak dengan masalah-masalah yang nantinya akan membuat kita akhirnya tidak baik gitu dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, nanti kita akan membahas mengenai akad-akad apa yang ada di dalam asuransi syariah. Untuk itu kita akan mendengarkan pendahuluan mungkin yang pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Kausar Riza Salman MSA. Kepadanya kami persilakan. Baik, Bang Dipo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa jelas, Bang Dipo? Sangat jelas, Dr. Kausar. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rekan-rekan JIC ya, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bang Dipo ya. Kemudian ada Dr. Nanang, dan di sini alhamdulillah hadir guru saya Bang Dipo, Prof. Cep Hadi. Alhamdulillah. Senantiasa sehat Prof. Cep. Dan juga rekan-rekan semuanya yang alhamdulillah sampai sekarang kita sudah masuk di edisi yang ke-41 ya. Alhamdulillah ini
mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan ya, dan senantiasa Allah mudahkan ya, sehingga bincang bisnis muslim ini bisa kita lanjutkan ya seterusnya dengan membahas topik-topik yang berkaitan dengan muamalah kontemporer. Dan alhamdulillah Bang Dipo dan juga rekan-rekan JIC semuanya, kita dimudahkan ya sekarang untuk membahas ya apa itu asuransi syariah itu. Sehingga rekan-rekan semuanya mesti harus paham ya. Sebetulnya nanti kita akan bahas dari tinjauan akad-akad ya, akad-akad di asuransi syariah. Dan mungkin nanti awalnya akan kita jelaskan dulu ya, kenapa asuransi konvensional ya itu diharamkan oleh sejumlah para ulama, dan ini juga merupakan ijma Bang Dipo, ijma daripada para ulama ya berkaitan dengan asuransi konvensional. Nah, kita lihat kalau dalam perjalanan sejarah itu ternyata memang asuransi itu sudah datang pada abad yang ke-14 Bang Dipo. Di negara Italia dulu ada asuransi laut ya di para pedagang ya yang membawa barang dagangan dengan menggunakan jasa kapal laut itu ya, dia menggunakan pihak asuransi gitu. Kalau ada kerugian dalam perjalanan, maka pihak tersebutlah yang akan mengganti seluruh kerugian. Ya, itu yang pertama itu pada abad yang ke-14. Kemudian diteruskan ya pada sekitar tahun 1666 Masehi itu pada saat itu di kota London ya ada kebakaran hebat yang menghanguskan sekitar 13.000 rumah ya, tempat tinggal. Ya, akhirnya di Inggris pada saat itu muncullah asuransi kebakaran. Kemudian juga pada abad ke-19 ya muncul di banyak negara, Bang Dipo, ada di Amerika, di Jerman, di Prancis, dan yang terakhir ternyata pada abad yang ke-19 asuransi itu muncul di negara Islam. Dan pada saat itu ada ulama dari mazhab Hanafi ya, Imam Abu Hanafi ya, itu dari ulamanya yaitu Ibnu Abidin itu memfatwakan mengenai keharaman dari hukum saukaroh ya. Saukaroh ini dari asuransi konvensional tadi. Dan kemudian fatwa itu dilanjutkan ya oleh beberapa lembaga-lembaga fatwa ya, baik itu dari organisasi konferensi Islam ya, kemudian juga dari AOIV ya, pada tahun 2006 ya secara tegas itu disampaikan ya ketika menjelaskan mengenai takmin al-islami ya, takmin al-islami itu asuransi syariah ya, pada saat itu juga menjelaskan bahwasanya hukum asuransi konvensional itu menurut syariat adalah haram. Kemudian apa sih yang menjadi dasar kan gitu kan dalilnya asuransi itu adalah haram ya, asuransi konvensional. Ya, sebetulnya ada dua yang menyebabkan itu diharamkan. Yang pertama itu karena termasuk dalam kategori judi, Bang Dipo. Ya, bahasanya al-maisir ya. Di dalam surah Al-Maidah ayat ke-90 ya, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, ya sesungguhnya khamr, ya minuman keras, ya sesuatu yang memabukkan. Kemudian al-maisir, ya yaitu judi, ya. Kemudian al-ansab, ya menyembah berhala. Wal azlam, al-azlam itu mengundi nasib. Rijsun min amali syaitan, ya termasuk ya perbuatan syaitan. Maka jauhilah itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Nah, di sini unsur judinya maisir sangat besar kalau di asuransi konvensional ya, karena apa? Karena pihak baik kedua pihak juga nggak tahu ya berapa nanti klaim yang akan diterima ya. Jadi yang dibayarkan premi dari setiap bulannya, nanti pihak anggotanya ya yang membayar itu juga nggak tahu nanti klaim yang akan dia terima berapa. Demikian juga pihak asuransinya juga ketika dia menerima premi itu juga
tidak tahu ya berapa nanti jumlah klaimnya, itu menimbulkan judi ya, antara keberuntungan dan kerugian ya, di antara dua keadaan tadi itulah. Ya, kemudian yang kedua ya, karena ada unsur gharar ya, ada unsur gharar tingkat tinggi ini. Ya. Rasul itu bersabda, naha Rasulullah an bai'il gharar. Rasul itu melarang jual beli gharar. Loh, kok bisa dikatakan ini jual beli? Ya, bisa. Mengapa? Karena di dalam akad asuransi ini itu kan pihak peserta ya, pihak peserta asuransi itu kan membayar premi yang dia bayarkan dalam bentuk uang kan, dalam bentuk uang tunai. Ya, kemudian nanti dia juga akan menerima dalam bentuk uang tunai. Ya, klaimnya itu kan juga dalam bentuk uang tunai. Ya, jumlah uang yang dia bayarkan dengan jumlah uang yang kelak akan dia terima itu nilainya nggak sama. Yaitu nilainya nggak sama. Itu kalau dalam bahasa fikih muamalah itu namanya sorf. Sorf itu juga bagian dari jual beli karena tukar menukar antara uang dengan uang. Ya. Kalau dalam prinsip muamalah ya, ketika terjadi tukar menukar antara mata uang yang sama, maka harus ada dua syarat ya. Yang syarat pertama adalah syaratnya harus sama, dan yang kedua adalah syaratnya harus dilakukan secara tunai. Ya, harus sama ya, yadan biyadin. Jadi nilai jumlahnya harus sama, mislan bimislin ya, sawaan bisawain ya, harus sama jumlahnya, dan kemudian harus tunai ya, harus diserahkan tunai yadan biyadin. Ya, sehingga dari beberapa dalil tadilah yang para ulama akhirnya memutuskan bahwasanya asuransi konvensional itu dilarang. Ya, kemudian bagaimana dengan asuransi yang selama ini kita jalani ya, yang sifatnya pengikut ya, contohnya banyak sekali ya kita lakukan ya, mungkin karena memang bagian dari sebuah akad ya, ketika kita beli tiket ya. Kemudian ketika kita beli mobil ya, ketika kita beli peralatan elektronik seperti itu ya Bang Dipu, itu kan mesti kita juga harus membayar asuransi kan di situ. Ya. Asuransi. Ya, maka dijelaskan oleh para ulama, asuransi yang seperti ini karena dia bukan asuransi yang terpisah, tapi dia asuransi yang hanya mengikut ya pada transaksi induknya. Transaksi induknya itu adalah jual beli. Dia hanya mengikut dari situ, maka karena dia sebagai pengikut, maka hukum asuransi dalam kondisi ini adalah dibolehkan. Kemudian yang kedua ya, dikecualikan karena memang kalau memang asuransi itu ya ada kebutuhan dari orang banyak ya, ada kebutuhan dari orang banyak, dan itu merupakan misalnya jika diwajibkan oleh negara, Bang Ditu. Contohnya kalau BPJS itu kan juga konteksnya ada kewajiban ya dari negara untuk setiap warga negara mengikuti BPJS kesehatan misalnya. Ya, kalau memang ada kewajiban dari sebuah negara ya, maka dari situ karena ada hajatnya, ada kebutuhan, maka dibolehkan. Ya, ya seperti itu. Itu kalau dalam konteks ada beberapa asuransi yang dikecualikan. Ya, kemudian sekarang kita akan coba masuk kepada asuransi syariah. Ya, asuransi syariah. Kalau kita baca Bang Dipu dan juga rekan-rekan semuanya di dalam fatwa Dewan Syariah itu ternyata banyak sekali ya Bang Dipu. Ya fatwa-fatwa yang berkaitan dengan asuransi syariah. Ya, dalam fatwa nomor 21 ya tentang pedoman umum di asuransi syariah. Jadi pedoman umumnya seperti apa? Baik dari sisi akad-akad yang terkait ya, nanti yang akan kita bahas ini. Kemudian juga di fatwa nomor 50 ada istilah mudharabah mustarokah. Kemudian juga ada istilah wakalah bil ujroh. Kemudian juga ada fatwa terkait dengan tabaruk asuransi. Ya, coba kita akan melihat dalil-dalil yang digunakan. Ya, banyak sekali yang menjadi rujukan dari fatwa itu ya, dari beberapa ayat dan beberapa hadis tadi ya, akhirnya diturunkan menjadi kaidah ya fikih
Ya aslu fil muamalati al ibahah ilan yadullah dalilun ala tahrimiha. Ya kemudian ya pada asalnya bentuk muamalah itu seluruhnya itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi sebetulnya konsep syariah itu lebih mudah ya kalau terkait dengan muamalah. Yang penting ya, termasuk akuntansi itu juga sebetulnya bentuk muamalah. Yang penting apapun itu ya dibolehkan sampai memang ada sesuatu yang mengharamkannya. Apakah itu bentuknya riba, apakah itu bentuknya adanya gharar, ada maisir, ya ada bentuk mengambil harta pihak lain dengan cara yang tidak benar, ya batil itu. Ya, kemudian juga kaidah yang lain, segala mudarat harus dihilangkan. Ya, ini kan ada potensi resiko nih di kemudian hari. Ya, maka disitulah resiko itu ingin dikurangi dari para peserta asuransi yang ada sehingga itu bisa dijadikan sebagai salah satu kaidah. Segala mudarat juga harus dihindarkan. Ya, itu juga kaidah. Segala mudarat harus dihindarkan sedapat mungkin. Segala mudarat ad-dararu yuzal, ya. Segala mudarat itu harus dihilangkan. Itu juga kaidah yang dipakai. Ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pendapat dari para ulama yang berkaitan dengan asuransi ini, ya, jadi asuransi syariah itu adalah sejumlah dana yang diberikan ya dari peserta asuransi itu adalah dana tabaruk, ya, dana tabaruk ya atau dana kebaikan dari peserta kepada siapa? Kepada perusahaan, ya, untuk membantu peserta yang memerlukan ya berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati. Kemudian perusahaan tadi ya perusahaan asuransi syariah memberikannya kepada peserta yang ditimpa musibah tadi ya sebagai hibah atau sebagai tabaruk ya tanpa imbalan. Ya, kalau dari definisi ini kita bisa lihat bahwa ketika peserta asuransi itu membayarkan premi, itu akadnya adalah akad hibah, Bang Dipo. Akad hibah. Sehingga karena akad hibah ini dikelola oleh perusahaan asuransi syariah. Nah, jadi perusahaan asuransi syariah hanya sekedar pengelola. Ya, sehingga pertanyaannya milik siapa dana tabaruk itu? Kalau di konvensional itu adalah miliknya perusahaan asuransi. Tapi kalau dalam asuransi syariah dana tabaruk yang dia kelola itu adalah tetap miliknya peserta asuransi. Ya, dikelola oleh perusahaan dengan menggunakan akad wakalah bil ujroh, ya wakalah bil ujroh. Jadi pihak perusahaan sebagai wakil dari para peserta asuransi. Kemudian dia dalam melakukan pengelolaan dan manajemen tadi, dia mendapatkan ujroh. Dia mendapatkan ujroh atau mendapatkan gaji. Ya. Kemudian kalau ada peserta yang mengalami kerugian, itu dibayarkan oleh perusahaan tadi dalam bentuk hibah. Ya, tapi ada pertanyaan lagi, Bang Dibu. Bahkan ada hadisnya yang melarang menarik kembali hadiah, gitu. Seperti anjing yang menjilat kembali ludahnya, kan gitu. Ada larangan kan dalam hadis itu. Dijelaskan atau dijawab bahwasanya itu dalam konteks ya. Dana tadi sudah diserahkan kepada orang lain. Ya, ini kan ini dananya belum diserahkan. Gitu. Di dananya masih dikelola oleh perusahaan asuransi yang sebagai kumpulan atau akumulasi dana tabaruk. Ya, dana tabaruk itu nanti diberikan ketika ada peserta yang mendapatkan musibah. Ya, kemudian analisis kalau pendapat yang lain ya. Analisis fikih terhadap kewajiban peserta untuk memberikan tabaruk secara bergantian dalam akad asuransi ta'awun. Jadi istilahnya ada takmin ta'awuni, ada takmin al-islami, ya. Itu istilah-istilah dalam asuransi syariah. Terusnya kaidah tentang kewajiban untuk memberikan tabaruk. Ini namanya hibah bersyarat. Jadi dalam konteks fikih muamalah itu boleh ya hibahnya bersyarat. Ya hibahnya itu ya menjadi kewajiban dari para peserta. Kemudian yang lain adalah hubungan hukum yang timbul antara para peserta itu adalah akad takmin jama'i. Jadi dia asuransinya kolektif. Inilah sebetulnya fungsi syariah kita ya dalam rangka untuk ya meminimalkan ya resiko secara berjamaah. Ya dengan menggunakan akad tabaruk kan lebih enak ya kalau daripada kita sendiri yang harus menanggung resiko. Resiko itu dikurangi dengan
Kalau kita bareng-bareng lah, kita bareng-bareng. Semacam kalau di dalam apa itu keseharian kita itu kalau ada apa namanya arisan gitu ya, itu arisan ya semacam itu. Ya, maka dalam konteks itu ya setiap peserta itu adalah pemberi dana tabaruk kepada peserta lain yang terkena musibah yang menjadi haknya, dan pada saat itu pula ia berhak menerima dana tabaruk ketika terkena musibah. Dan ini enggak terkait dengan akad sorf ini, Bang Dipo. Ya, karena bukan akad sorf. Kalau akad sorf itu kan nanti muncul adanya riba, enggak ini. Ya bukan akad sorf, bukan akad tukar menukar uang karena kita bayar sekian, kemudian kita terima, enggak, beda dengan yang di konvensional. Itu memang harus kita pahami ya. Itu yang mungkin awal yang bisa saya sampaikan Bang Dipo. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi. Ya, baik, terima kasih Dr. Kausar Riza Salman MSA yang sudah memberikan penjelasan ya mengenai ataupun pendahuluan di hari ini dengan tema mengenal akad-akad dalam asuransi syariah. Tentu ini amat sangat penting untuk kita bahas para mitra serta para peserta Zoom hari ini, karena ini merupakan salah satu program untuk menyosong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang nanti kita akan hadapi. Perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. Nah, ini yang dinamakan asuransi. Selain itu, kita sebagai umat Islam yang berada di Indonesia, asuransi ini juga merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan. Apakah statusnya ini juga boleh atau haram atau mubah begitu ya? Nanti kita akan temukan jawabannya insya Allah pada hari ini. Dan Mitra JC, para peserta Zoom hari ini, pada sesi selanjutnya nanti kita juga akan mendengarkan penjelasan atau pendahuluan dari Dr. Nanang Son Haji yang tentunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti kami juga meminta waktunya untuk Profesor Cipto Hadi ya, guru besar dari Unair. Cipto Hadi, guru besar akuntansi dari Unair, yang mudah-mudahan juga beliau bisa memberikan speech-nya di siang menjelang sore kita hari ini. Tapi sebelumnya kami persilakan juga untuk Dr. Nanang Son Haji dulu, kepadanya kami persilakan. Baik, kami persilakan untuk Dr. Nanang Son Haji untuk bisa diaktifkan mikrofonnya. Terima kasih Bang Dipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan salam takzim saya kepada guru saya Bang Dipo, Profesor Cipto Hadi Sawarjono. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesehatan selalu dilimpahkan kepada Prof. Cip. Jadi saya dengan Ustaz Dr. Kausar ini murid beliau. Alhamdulillah, saya juga merasa senang bisa hadir, bisa bergabung dalam acara Thalabul Ilmi ya Bang Dipo. Saya merasa sangat senang sekali karena hari ini kesempatan memperoleh ilmu. Baik, topik asuransi syariah ini sangat menarik sekali di saat situasi seperti saat ini, pandemi, di mana memang asuransi itu menjadi salah satu pilihan produk instrumen keuangan non-bank yang cukup gencar juga memberikan informasi kepada masyarakat, utamanya adalah berkaitan dengan asuransi kesehatan. Dan juga di pertengahan tahun ini adalah momen yang tepat bagi para perusahaan asuransi untuk memberikan informasi berkaitan dengan adanya asuransi pendidikan, karena memang dalam waktu dekat ini juga sudah dimulai tahun ajaran baru, sehingga menjadi momen yang pas ya, ketika kita berdiskusi saling bertolak berkaitan dengan asuransi, khususnya adalah asuransi syariah. Menyikapi dan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, Pak Dr. Kausar, jadi saya mencoba memberikan informasi sekaligus menceritakan pengalaman ketika berinteraksi dengan beberapa
teman yang menjadi nasabah dari asuransi syariah. Jadi memang akad yang umum ada dalam asuransi itu adalah akad tijarah dan akad tabaruk. Kalau tijarah ini memang bahasa simpelnya adalah akad ini lebih berujung pada tujuan komersil, namun kalau akad tabaruk ini tidak semata-mata komersil. Meskipun dalam implementasinya semua perusahaan itu akan mengarah kepada pencapaian laba. Artinya ada nilai-nilai komersil. Namun yang ingin saya sampaikan adalah dan memberikan informasi kepada seluruh pendengar Radio GIC, ya, para partisipan, bahwa akad tabaruk pada asuransi ini adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebaikan dan saling tolong-menolong, baik itu antar pesertanya, bukan semata-mata untuk tujuan komersil. Oleh karena itu, meskipun ini dalam bentuk hibah, bukan berarti kemudian tidak ada syarat atau tidak ada ketentuan di sana. Dalam Islam itu untuk menjaga terjadinya gharar, gitu ya, maka harus ada informasi yang terbuka yang disampaikan kepada calon nasabah, peserta, pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Oleh karena itu, dalam akad tabaruk ini, kalau nanti kita memilih akad ini, setidak-tidaknya itu harus ada informasi yang pertama adalah hak dan kewajiban dari masing-masing peserta secara individu. Ya, dalam praktiknya ini Bang Dipo, memang hak dan kewajiban ini tertulis ya dalam suatu bentuk legal formal, kertas gitu, dan tulisannya itu kecil-kecil dan banyak sekali. Nah, memang ada kecenderungan dari kita selaku nasabah kadangkala ketika memilih satu produk asuransi itu, meskipun tidak ada perwakilan dari pihak asuransi, entah itu marketingnya atau eksekutifnya menjelaskan, tapi tidak ada salahnya, dan malah saya cenderung untuk meminta kepada calon nasabah atau pemegang polis itu untuk membaca hak dan kewajiban yang sudah tertera di situ. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami apa sebenarnya yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi kewajiban. Karena nanti apabila ada wan prestasi, misalkan ada perselisihan, itu yang menjadi dasar hukum untuk kelanjutan dari wan prestasi itu adalah dasarnya dari hak dan kewajiban yang sudah tertulis dan sudah disepakati. Karena kedua pihak nanti memberikan validasi dalam bentuk tanda tangan, artinya sepakat dengan hak dan kewajiban yang sudah tertera dalam polis ya, asuransi. Nah, kemudian juga ada hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabaruk. Selaku peserta, dalam artian ini bisa dalam bentuk individu, badan, atau kelompok. Kemudian juga diinformasikan caranya bagaimana ya untuk membayarnya, kemudian kapan waktu pembayaran premi. Terus kemudian syarat-syarat atau waktu klaim itu bisa diproses. Nah, hal-hal ini memang menjadi hal yang sangat krusial dan harus dipahami oleh pemegang polis, sehingga nanti ketika memang pada saatnya harus membayar iuran polis itu, mereka tahu ya, iuran polis yang dibayarkan itu berapa, kemudian nanti akan berakhir sampai kapan. Kemudian kalau berakhir, kemudian pencairannya atau klaim polis itu apabila terjadi apa yang menyebabkan bisa mengklaim asuransi, itu dia juga tahu. Nah, sebenarnya semuanya itu informasi ini harus terungkap, harus informasikan kepada peserta asuransi. Jadi masalah adalah kadang-kala kita ini suka lupa atau enggan untuk membaca yang sebenarnya sudah tertulis dengan jelas, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam transaksi asuransi syariah ini. Nah, kemudian juga ada syarat-syarat lain gitu ya, ada syarat-syarat lain ya. Biasanya ini berkaitan misalkan saja dengan kesehatan, dengan usia ya, kesehatan bawaan. Dan ini semuanya nanti itu harus tertulis juga di sana. Harus tertulis juga supaya apa? Supaya ketika nanti
ada klaim atau ada pembayaran asuransi, kita memiliki dasar yang cukup kuat bahwa klaim ini bisa kita lakukan karena ada satu syarat yang sudah terpenuhi. Nah, inilah yang harus dipahami dalam asuransi dengan akad tabaruk. Itu Bang Dipo ya, untuk menambahkan sana dan memperjelas bagaimana akad tabaruk dalam akuntansi syariah. Asuransi syariah itu sangat membantu kita ya, dalam proses pemilihan asuransi. Dari sekian banyak asuransi yang sekarang ada, gitu ya, maka memang kita dituntut untuk lebih cerdas, lebih teliti dalam memilih produk-produk akuntansi syariah. Demikian mungkin Bang Dipo yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bang Dipo. Baik, terima kasih Dr. Nanangson Haji yang sudah menjelaskan ya secara gamblang mengenai tema kita hari ini, mengenal akad asuransi syariah ya. Setelah kita mendengarkan bersama dengan dua narasumber, nampaknya kita harus jelas dan sekali lagi berhati-hati gitu ya dalam melakukan muamalah, karena kalau sekiranya ini memberikan mudarat gitu, ini sangat tidak bermanfaat untuk kita semua dan ini bisa merubah dari segala sesuatu yang kita hadapi begitu. Nah, Mitra JC tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Nanangson Haji, yang penting hak dan kewajiban serta beberapa ketentuan-ketentuan harus dipenuhi ya, mulai dari klaim dan lain-lain. Nah, ini harus kita pahami betul-betul dalam melakukan akad asuransi syariah. Nah, untuk selanjutnya Bang Dipo juga ingin mengundang Profesor Cipto Hadi yang merupakan guru besar dari Universitas Erlangga begitu, guru besar akuntansi. Untuk itu kami persilakan untuk Prof untuk memberikan speech-nya di siang menjelang sore hari ini di tema kita hari ini. Nah, kepadanya kami persilakan Profesor Cipto Hadi Sawar Juwono. Baik, matur nuwun. Sami dari Radio JIC. JIC ya, Prof. Jadi kalau saya tidak banyak yang saya sampaikan, intinya adalah kalau kita sudah mengaku Muslim, gitu ya, Muslim atau Muslimah, maka apa yang disampaikan oleh Pak Kautsar dan Pak Nanang itu tadi ya, mari kita ikuti bersama, gitu kan. Jadi jangan hanya kita berpikir kalau kita Muslim dan Muslimah, gitu ya, ada asuransi syariah, kita masih memilih asuransi yang lain. Padahal kalau kita tentu diajarkan, gitu ya, mari kita ingat pada waktu ayat Ali Imran 102 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Itu yang diminta. Jadi yang bertakwalah pada yang sebenarnya, lalu laksanakan apa yang disampaikan oleh kedua pembicara tadi, itu tidak menyimpang. Mari kita ikuti bersama, gitu ya. Ikuti bersama. Kalau kita sudah mengaku Muslim, ya jadilah Muslim yang sebenarnya. Maka semua transaksi kalau tidak sesuai dengan syariah, tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya jangan diikuti, gitu aja. Itu yang maksud sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan jelas, dan ini sangat menusuk sanubari gitu ya. Jadi kalau sekiranya ini syariah dan sudah jelas ya, maka ikuti begitu. Nah, mungkin Dr. Kautsar dan Dr. Nanang boleh ditanggapi mengenai hal tersebut. Ya, baik. Terima kasih Prof. Cip. Jazakallah khairan ya. Jadi untuk mengingatkan ya rekan-rekan JIC semuanya ya, dan juga saya ya, dan semuanya lah, bahwa ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah ya. Mungkin itu yang terkait dengan apa yang tadi beliau sampaikan ya. Untuk kita masuk ke dalam Islam itu ya kita harapkanlah nggak cuma masalah ibadah yang tadi beliau sampaikan itu. Yang Prof ingin sampaikan tadi ya terkait dengan muamalah ya. Berarti muamalahnya mesti harus kita juga ya muamalah yang syar'i, dan salah satu yang memang harus kita
ikuti adalah kalau berkaitan dengan asuransi ya tentu asuransi syariah ya. Dan dalam menuju ke sana ya kalau kita akan mengikuti dan melaksanakan ya asuransi syariah ya menjadi peserta asuransi syariah atau mungkin kita ingin bekerja di sana ya mesti harus kita pahami dulu Bang Dipo ya, kita harus pahami dulu lah sebetulnya apa sih asuransi syariah itu ya, akad-akadnya apa saja gitu. Dan kemudian apa yang harus dipahami baik oleh peserta maupun oleh perusahaan asuransi. Mungkin itu Bang Dipo yang ya, ingin saya komentari tadi dari Prof. Cipto Hadi. Ya, baik. Terima kasih Dr. Kausar Riza Salman. Terima kasih Prof. Cip atau Prof. Cipto Hadi yang sudah bergabung juga pada kesempatan sore hari ini ya, siang menjelang sore hari ini, dan kita juga mengundang kepada seluruh peserta dan mitra JIC juga yang ingin bergabung bersama kita di sini. Kami persilahkan langsung saja pertanyaannya dikirimkan melalui di call center kami atau di nomor radio di 081215549288. Pertanyaan yang mitra JIC kirimkan insya Allah kita akan jawab, atau buat para peserta yang bergabung juga pada kesempatan hari ini, silakan bisa bertanya di kolom chat yang ada di bawah layar. Kalau memakai laptop ya silakan tuliskan pertanyaannya, insya Allah hari ini kita akan jawab. Nah, Dr. Nanang dan Dr. Kausar, karena ini ada beberapa pertanyaan juga berkaitan dengan tema kita hari ini. Nampaknya ini ada 2 pertanyaan, tapi intinya sama sih, Dokter, berkaitan dengan perbedaan. Nah, kita akan menyapa dari 081-296-36 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dipo dan kedua narasumber. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi pada umumnya? Bukankah di keduanya uang kita tetap tidak bisa kembali jika kita tidak bisa mengajukan hakim? Iya. Yang bukankah di keduanya uang kita tetap tidak bisa kembali jika kita tidak bisa mengajukan hakim? Saya agak kurang paham, tapi mungkin lebih pertanyaannya gitu, Dokter Nanang atau Dokter Kausar, mengenai hal tersebut, apa sebenarnya perbedaan dari asuransi syariah dengan asuransi konvensional pada umumnya? Nah, kami persilahkan. Baik, Pak Ibu. Jadi tadi kita sampaikan ya sangat jelas ya perbedaannya. Jelas tadi. Ya, karena dalam asuransi konvensional itu syarat sekali dengan adanya tadi goror. Gorornya ini tingkat tinggi, fahish. Ya, gorornya fahish ya, tingkat tinggi. Karena apa? Karena kalau misalnya klaim itu terjadi pada awal-awal pembayaran premi, ya maka yang diuntungkan adalah pihak pembayar atau pihak peserta. Ya, karena dia mendapatkan klaim yang jauh lebih besar ya, jauh lebih banyak daripada ya kontribusi yang dia bayarkan atau premi yang dia bayarkan. Kalau misalnya klaim sampai dengan masa asuransinya habis, selesai, nggak pernah terjadi klaim, siapa yang diuntungkan? Ya tentu perusahaan asuransi. Ya, sehingga ketika 2 kondisi ini terjadi, itu terjadi kondisi ya bisa terjadi untung atau bisa terjadi kerugian. Ya. Kondisi ini yang dinamakan dengan maisir atau gharar ya, gharar tingkat tinggi yang tidak diketahui ya, yang nggak jelas bagi masing-masing pihak. Ya, karena memang akadnya itu ketika peserta bayar itu sudah menjadi pendapatan dari perusahaan asuransi. Buktinya bagaimana? Buktinya kita lihat di dalam laporan keuangan perusahaan asuransi. Itu kan masuk dalam pendapatan perusahaan asuransi. Ya. Itu menjadi pendapatan dan menjadi miliknya perusahaan asuransi. Ya. Terus bagaimana dengan asuransi syariah? Kalau asuransi syariah, ya kontribusi peserta itu tetap menjadi miliknya peserta asuransi. Jadi perusahaan asuransi itu hanya mengelola. Sehingga ketika perusahaan asuransi melaporkan, nggak bisa dilaporkan sebagai pendapatan perusahaan asuransi. Nggak bisa dilaporkan dalam laporan laba rugi. Dilaporkan di mana? Dilaporkan dalam cadangan dana tabaruk. Dana tabaruk itu miliknya siapa? Miliknya peserta asuransi. Ya, kenapa? Ya karena memang angkatnya hibah. Ya, peserta itu memberikan hibah ya. Kemudian hanya hibahnya itu kan diterima dan dikelola oleh perusahaan asuransi. Ya, hibah seperti apa? Hibah yang nantinya akan diberikan kalau ada peserta yang terkena musibah.
Ya, perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pengelola dana hibah dengan menggunakan akad wakalah. Ini kalau karena menggunakan akad hibah, maka konteksnya adalah tabaruk, satu pihak. Nah, cuman karena perusahaan asuransi syariah ini mengelola, maka bolehlah kalau mengelola itu dengan menggunakan akad wakalah bil ujroh. Karena sudah mengelola dana tabaruknya peserta. Ya, nah, kemudian kalau misalnya disepakati dalam akad, ya sebagiannya diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi itu sebagai pengelola dana investasi. Ya, tapi itu yang tadi disampaikan Dr. Nanang juga perlu harus perhatikan ya oleh perusahaan asuransi syariah, bahwa kalau terjadi investasi maka harus disampaikan, Bang Dipu. Ya, berapa sih bagi hasilnya? Nisbahnya yang diterima oleh peserta berapa? Jangan karena kontraknya itu sangat detail ya, apalagi dengan tulisan yang kecil ya, tapi pas pada waktu bahas tentang investasi itu bagi hasilnya kecil gitu. Ya, sehingga sebagian besar mungkin peserta asuransi itu nggak ngerti kalau ini diinvestasikan dan berapa nisbah yang dia akan terima. Dan ini menurut praktek memang terjadi. Ya, sehingga tetap ya diperlukan. Dan satu lagi Bang Dipo yang memang perlu dibenahi dari praktek asuransi syariah kita ya adalah kalau bisa jangan dikenakan denda gitu. Nah, denda ketika telat begitu ya. Ketika terlambat membayar premi, bahkan dalam perusahaan BPJS pun sekalian. Nah, kita di sini juga memberikan masukan kepada perusahaan ya penyelenggara BPJS kesehatan itu ya. Ya, jangan kalau terlambat dikasih denda ya. Jangan ya, tapi berikan solusi yang lain lah. Salah satunya adalah kalau peserta misalnya nggak mampu bayar selama 3-6 bulan, ya bisa di stop itunya. Ya, di stop iuran, di stop ini ya akad asuransinya. Ya, nanti kalau misalnya membayar lagi baru itu akan dibuatkan akad lagi yang baru. Itu aja sebetulnya. Ya, itu kalau kita bahas. Jadi sebetulnya dalam asuransi syariah itu ada 2 akad, tapi yang paling dominan adalah akad tabaruk, Bang Dipo. Ya, akad tabaruk itu akad kebaikan. Ya, kita kembali pada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan dalam takwa ya. Jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Sehingga akad tabaruk ini karena menjadi dominan di perusahaan asuransi ya sebetulnya itu yang harus kita pahami. Adapun untuk akad tijaroh, akad investasi ya itu memang harus disampaikan kepada pihak peserta ya, karena pihak peserta sebagai sahibul mal kalau gitu. Kalau diinvestasikan, dia harus tahu bagi hasilnya. Ya, itu yang harus dipahami. Ya, nanti kalau sudah tahu bagi hasilnya, maka dia akan mendapatkan bagi hasil itu, sehingga nanti bagi hasil itu akan kembali menambah dana tabaruk. Nantinya untuk mengantisipasi kalau terjadi klaim yang banyak. Kalau sekarang ini BPJS dengan kondisi sekarang ini ya asuransi kesehatan juga semakin banyak ya dengan adanya COVID-19 ini. Ya, itu yang harus diperhatikan ya, tidak mengenakan denda ya, dan kemudian akad tabaruknya itu bisa bertambah dengan adanya bagi hasil tadi. Kalau misalnya ada kelebihan ya Bang Dipo, misalnya jika klaimnya ternyata lebih rendah daripada jumlah dana tabaruk yang dikelola yang sudah dikontribusikan oleh peserta, yaitu semuanya masuk ke cadangan dana tabaruk. Ya, atau dana tabaruk ditambah juga sebagian dimasukkan ke peserta asuransi itu untuk menambah masing-masing ini ya jumlah dana peserta asuransi. Tapi karena itu kan miliknya dari peserta gitu. Itu kalau dana tabaruk sih, kita bicaranya di dana tabaruk yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Kalau investasi kan harus ada jelas juga akadnya. Itu sih Bang Dipo yang bisa saya sampaikan. Ya benar ya, dalam kita makanya hadirnya program Bincang Bisnis Muslim ini mengenal akad-akad terutama dalam asuransi syariah agar kita bisa tahu dan mengerti kira-kira apa yang diperbolehkan dan apa sebenarnya yang dilarang begitu. Dan sesungguhnya
asuransi itu sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang paling dekat adalah BPJS mungkin yang ada di dompet kita, kartu BPJS gitu ya. Nah, itu juga salah satu asuransi yang mungkin kita miliki. Nah, Dr. Nanangson Haji, kalau melihat fenomena semacam ini, misalnya kayak seperti BPJS, yang memang tidak dipungut biaya mungkin ya bagi peserta begitu. Nah, kalau kasus semacam itu seperti apa begitu? Karena dia tidak bayar atau gratis, kemudian dia tidak mendapatkan fasilitas yang premi gitu. Nah, kami persilakan untuk Dr. Nanangson Haji. Ya, terima kasih Bang Diko. Ya. Jadi seperti halnya tadi ya, kita lihat bahwa ada cukup perbedaan yang sangat jelas ketika kita bicara akuntansi, asuransi syariah maupun asuransi konvensional. Utamanya kalau asuransi syariah ini memiliki nilai berbagi resiko atau risk sharing. Artinya apa? Bahwa pertanggungan resiko adalah antara perusahaan asuransi ya, dengan peserta. Sehingga peserta ini saling membantu dan tolong-menolong. Kemudian mereka mengumpulkan dana, dikelola dengan cara membagi risiko kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri. Nah, dari definisi ini, dari pemahaman ini, maka ketika kita melihat praktiknya BPJS ini cenderung arahnya ke sana, gitu, masuk dalam kriteria prinsip asuransi syariah. Meskipun sebenarnya kalau BPJS itu kan akadnya bukan akad asuransi syariah, gitu. Tetapi nilai-nilai implementasinya itu ada risk sharing, ada berbagi risiko. Makanya tidak heran kemudian kalau saya melihat gitu ya, sampai dengan saat itu BPJS itu ya kewalahan dengan tagihan klaimnya gitu ya. Karena memang yang memanfaatkan itu juga banyak, meskipun yang membayar premi asuransinya juga banyak. Artinya dari sini ada berbagi resiko ya antara si pemegang polis itu baik kelas 1, kelas 2, maupun kelas 3, baik yang pekerja individual maupun pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan juga beban risiko yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, saya melihat di situ. Kemudian ini agak berbeda ketika kita bicara berkaitan dengan asuransi konvensional. Kalau asuransi konvensional itu sendiri memang kebetulan ya, dulu itu saya pernah menjadi sekitar 10 tahun yang lalu itu menjadi nasabahnya asuransi konvensional. Ini memang hanya sebatas pemindahan risiko itu. Jadi dari pemindahan risiko dari peserta, dari saya selaku pemegang polis ke perusahaan. Ini bersifat penuh. Jadi asuransi akan menanggung risiko atas nama tertanggung, baik untuk asetnya, kalau itu asuransi aset dan kesehatan, kalau asuransi kesehatan, jiwa, kalau asuransi jiwa. Dan ini tentunya menyesuaikan dengan catatan yang berlaku pada saat itu. Dan kita juga sangat bergantung sekali pada nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan. Jadi masing-masing perusahaan itu memiliki nilai-nilai operasional yang sangat berbeda. Artinya ketika kita melakukan klaim, gitu ya, ada yang mereka dapat dengan mudah ya asal ada persyaratan yang memang sudah. Tetapi ada juga asuransi yang ketika kita melakukan klaim itu proses tracing-nya itu juga cukup lama. Nah, makanya di sini salah satu kelebihan dari asuransi syariah itu adalah bahwa nilai itu ditentukan berdasarkan syariah Islam. Dua acuannya itu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jelas Al-Quran dan Sunnah Rasul itu sampai kapanpun tidak akan berubah. Kalau kita perusahaan mengikuti dua tuntunan itu, maka tidak akan ada yang berubah, baik perusahaan A, B, C, semuanya mengarah ke sana, tidak ada yang. Tapi kalau yang konvensional ini, nanti mereka nilai-nilainya itu sangat ditentukan oleh culture ya, dan budaya organisasi itu sendiri. Jadi bisa jadi kalau saya ikut asuransi A, perlakuannya dan bagaimana treatment terhadap pemegang polis dengan asuransi B akan berbeda. Itulah kemudian mengapa saya katakan di sini, ya, saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh guru saya ya, Prof. Yang
Dia menyampaikan singkat, namun ini memiliki makna yang dalam. Artinya apa? Butuh keberanian dari kita untuk mengubah. Kalau kita memang mengaku Muslim, maka kita sudah jelas kok acuan hukumnya. Ada Al-Quran, ada Sunnah Rasul. Kemudian asuransi syariah itu nilai-nilai organisasinya mengacu kepada dua itu. Nah, sekarang tinggal kita, berani nggak kita untuk berpijak dan memilih pada produk-produk syariah. Karena kalau pesan beliau tadi itu sebenarnya ada kekhawatiran gitu ya. Kita itu negara dengan umat muslim terbesar. Produk-produk syariah sampai dengan sekarang juga masih belum bisa dikatakan sebagai produk yang mayoritas menguasai pasar gitu ya. Pesan beliau sebenarnya cukup mendalam, dan kalau kita terjemahkan cukup banyak gitu yang bisa kita terjemahkan dari pesan beliau tadi. Itu mungkin Bang Dipo yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke Bang Dipo. Ya, baik, terima kasih Dr. Nanang Sonaji yang sudah bergabung juga, yang sudah memberikan materi dan menjawab pertanyaan dari para mitra serta para peserta Zoom meeting kita hari ini. Dan untuk para peserta yang ingin bergabung, kami persilahkan kalau memang sekiranya atau ada yang ingin berpartisipasi secara live, kami persilahkan juga. Kami persilahkan untuk bisa raise hand atau langsung bisa bicara langsung begitu bersama dua narasumber kita. Kalau tidak ada, kita juga akan menyapa karena ini ada beberapa pertanyaan juga dari pendengar Radio JIC, dari Mega Yunika, dari Jakarta Timur. Ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Dipo, saya mau bertanya, kalau ada perusahaan yang menawarkan asuransi konvensional, dia buka juga yang syariahnya, uangnya kan tercampur, apakah syariahnya dipertanyakan? Dan kedua, asuransi syariah kalau pakai sistem MLM, hukumnya apa? Nah, ini ada 2 pertanyaan. Kami persilahkan, mungkin Dr. Kausar, mungkin pertanyaan kedua untuk Dr. Nanang kali ya. Iya, mungkin ini pertanyaan terakhir juga pada kesempatan hari ini. Nah, untuk itu kami persilakan kepada Dr. Kausar untuk bisa menjawab pertanyaan dari Mega Yunika dari Jakarta Timur. Nah itu, ada asuransi konvensional, dia buka juga yang syariahnya, tapi uangnya tercampur. Apakah syariahnya dipertanyakan, itu gimana, dokter? Ini maksudnya pertanyaan tadi itu adalah unit usahanya mungkin ya Bang Dipo ya. Mungkin kali ya. Unit usahanya itu ya yang syariah ya, UUS-nya syariah tapi induknya adalah yang konvensional. Ya, mungkin seperti bank-bank lain gitu ya. Iya, artinya seperti bank konvensional ya, bank umumnya ya, kemudian unit usahanya syariah, kemudian dikonsolidasi kan gitu kan. Ya, ya. Ya. Kalau menurut saya ya, ini melihat pada kalau kita melihat pada laporan yang dikonsolidasikan ya, mesti laporannya akan dikonsolidasikan ya, digabung ya. Kemudian laporan keuangan unit usaha syariah sendiri juga punya, Bang Dipo. Ada unit usaha syariahnya, asuransi itu ya dia juga buat sendiri gitu. Ya, sehingga di situ ya juga ada istilah laporan cadangan dana tabaruk ya, laporan laba ruginya sendiri juga kan ya. Ya mestinya kan itu ya. Kemudian yang digabungkan itu kan yang khawatirnya ini tercampur atau tidak gitu. Kalau menurut saya ya itu prosesnya ya, proses dari transaksi akad asuransi syariahnya itu sebetulnya. Karena bagaimanapun juga yang unit usaha syariah itu juga kita berharap juga bisa naik kelas itu menjadi memang asuransi syariah gitu. Ya, sehingga yang penting kita lihat prosesnya di situ ada akad tabaruk ya, dan sesuai dengan fatwa-fatwa yang ada ya, maka ya nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa kita menggunakan unit usaha syariah. Tapi kan tetap syariah itu, Bang Dipo. Ya kan yang kita keluar dari pembahasan kita itu yang memang yang murni konvensional, yang asuransi konvensional yang di situ ada unsur gharar tingkat tingginya, kemudian di situ ada unsur ribanya ya, karena tukar menukar tadi itu, tukar menukar baik riba fadl ya
riba dengan selisih nilai ya, dan juga riba nasiah karena ada selisih waktu. Ya, itu kita harus pahami. Ya, sedangkan unit usaha syariah itu prosesnya ya, berkaitan dengan prosesnya sudah sesuai dengan akad syariah, insya Allah kita kembalikan. Ya, itu mungkin Bang Dipo. Baik, artinya memang segala sesuatu itu kita lihat prosesnya ya, bukan akadnya, kemudian prosesnya seperti apa. Adapun uangnya tercampur atau tidak sebenarnya ya sama halnya dengan kita juga ya, dokter ya. Kita menerima uang begitu ya. Uang hanya sebatas alat tukar gitu. Iya, betul. Karena kalau di dalam entitas pun juga nggak lepas begitu. Yang Betul. namanya unsur pendapatan non halal. Ya. Ya, kita kalau di syariah itu ada namanya pendapatan non halal gitu. Ya. Dan kalau dilaporinya itu nggak di laporan laba rugi, itu dilaporinya di laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, Qardul Hasan. Itu yang mengumpulkanlah di entitas itu mesti ada itu. Bunga-bunga itu dikumpulkan, nggak boleh dipakai untuk pembayaran gaji kepada karyawan ya. Dan akhirnya ditempatkan pada yang lain, misalnya untuk pembangunan sarana prasarana gitu. Itu biasanya untuk meminimalkan ya dari pendapatan yang hal tadi peruntukannya ya. Juga karena memang itu kan tidak bisa kita gunakan untuk pembayaran atau untuk membiayai beban operasional ya. Jadi harus kita keluarkan dari situ. Oke. Itu mungkin Baik. Terima kasih Dr. Kausar Riza Salman. Mungkin terakhir Dr. Nanang mungkin juga nanti sekaligus penutup juga. Ini ada pertanyaan, kalau sekiranya asuransi syariah tapi dengan mungkin marketingnya begitu ya, dengan sistem MLM begitu. Nah, ini seperti apa Dr. Nanang? Saya juga baru tahu juga banyak ya Dok ya fenomena seperti ini gitu, asuransi tapi memakai sistem MLM gitu. Ya. Terima kasih Bang Ibu. Kalau dengan sistem MLM ini adalah upaya asuransi tersebut untuk mencari nasabah ya. Ya, marketing ya. Ini kaitannya sebenarnya bukan pada asuransinya yang MLM, tetapi strategi marketing dari asuransi tersebut menggunakan level marketing. Nah, mungkin kalau kita lihat, kita harus bisa membedakan selama asuransi syariah itu tetap berpijak kepada hukum syar'i sudah ditentukan, namun strategi marketingnya menggunakan MLM itu saya pikir tidak ada masalah, karena kan yang kita jadikan pokoknya itu adalah konten atau isi dari produk syariahnya. Tapi bagaimana untuk memperoleh nasabah itu dengan multi level marketing itu saya pikir merupakan satu metode aja. Yang paling penting adalah, sekali lagi, bahwa dalam asuransi syariah ini harus dikedepankan nilai keterbukaan antara informasi yang harus diberikan kepada calon nasabah berkaitan hak dan kewajibannya itu dengan apa sebenarnya produk apa sebenarnya yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Meskipun sistem MLM untuk mencari nasabah diterapkan, namun tidak boleh meninggalkan informasi bahwa ada hal-hal yang harus disampaikan dengan jujur, dengan benar, seperti tadi yang disampaikan ketika kita bicara dengan akad tabaruk, bahwa hak dan kewajiban itu harus disampaikan dengan seluasnya, seterang benderangnya, sejujurnya. Agar apa? Agar calon nasabah itu paham hak dan kewajiban ketika dia memilih salah satu produk. Jangan sampai kemudian dalam proses memperoleh nasabah itu kita jadi tidak mengikuti tuntunan syar'i yang menjadi landasan nilai dalam asuransi syariah. Itu mungkin yang perlu kita jaga dan harus kita hati-hati, baik kita posisinya sebagai marketing dari perusahaan asuransi syariah, kita posisinya sebagai calon nasabah asuransi syariah. Ya, kemaslahatan, gitu ya, kebaikan, kejujuran itu bisa menjadi landasan kita untuk saling berbagi, saling tolong-menolong, karena prinsip asuransi syariah dengan akad tabaruk ini adalah saling tolong-menolong begitu. Jangan sampai kemudian ini menjadi melenceng. Nanti
sangat disayangkan. Itu mungkin Bang Dipo yang bisa saya sampaikan. Iya, baik. Terima kasih Dr. Nanang. Mungkin terakhir juga dari Dr. Kausariza Salma sebagai closing statement dan kesimpulan di tema kita hari ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Dipo, ya, rekan-rekan JIC semuanya. Alhamdulillah kita sudah mendiskusikan tentang asuransi syariah, dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Bang Dipo, prinsip-prinsip dari asuransi syariah secara ringkas untuk menyimpulkan apa yang sudah kita bahas. Yang pertama, bahwasanya hibah yang diberikan oleh peserta itu sifatnya mengikat. Jadi boleh ya hibah itu dibuat mengikat. Ya. Kemudian yang kedua, perusahaan pengelola itu ya memiliki 2 rekening yang terpisah, Bang Dipo. Perusahaan asuransinya ya. Jadi rekening untuk perusahaan sendiri dan juga rekening untuk mengelola dana tabaruknya, atau kita katakan rekening badan usaha. Jadi harus kita pisahkan. Ya, sehingga laporan laba rugi itu adalah miliknya perusahaan asuransi syariah, laporan dana tabaruk itu adalah miliknya badan usaha atau peserta asuransi syariah. Yang ketiga, perusahaan itu hanya sebagai wakil yang menggunakan akad wakalah bil ujroh. Ya. Kemudian jika dia menginvestasikan, maka dengan menggunakan akad mudharabah, perusahaan asuransi sebagai mudharib atau pengelola. Yang keempat, bahwa seluruh aset dan laba asuransi itu adalah miliknya pemegang polis. Ya, jadi dana tabaruk itu adalah miliknya pemegang polis. Kemudian yang kelima, bahwa kalau ada laba dari dana yang dikembangkan oleh lembaga asuransi syariah yang diperuntukkan sebagai dana cadangan atau bisa untuk menutup sebagian premi. Nah, gitu. Kemudian juga selanjutnya bahwa kalau asuransi syariah itu ya wajib ya berkomitmen dalam menerapkan ya ketentuan-ketentuan syariah ya dari asuransi syariah seperti dalam fatwa. Ya, baik terkait dengan dana tabaruknya, baik terkait dengan dana investasinya dan yang lain, sehingga praktek asuransi syariah itu ya sesuai dengan fatwa, dan harapannya kita juga salah satu agar sesuai dengan fatwa itu ya tidak mengenakan denda keterlambatan pembayaran premi, Bang Dipo. Ya. Itu yang fokus utama kita, karena asuransi syariah itu dalam praktek yang lainnya itu sudah oke banget ya sesuai dengan fatwa, tetapi yang ini yang harus diperbaiki ya. Kalau bisa sebaiknya jangan mengenakan denda kepada peserta yang terlambat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat Bang Dipo, rekan-rekan JIC ya. Dan juga terima kasih Prof. Cipto Hadi ya, atas kehadirannya di acara Bincang Bisnis Muslim, dan juga jadi sudah menyampaikan ya nasihatnya kepada kita semuanya. Baik, saya kembalikan ke Bang Dipo. Baik, terima kasih Dr. Nanang dan Dr. Kausar, dan tentunya mitra JC dan peserta Zoom hari ini. Pembahasan kita hari ini sangat menarik ya, berkaitan dengan akad-akad dalam asuransi syariah. Walaupun memang kalau kita bahas hari ini nampaknya tidak cukup begitu ya, karena masih ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama terkait tema kita hari ini, asuransi syariah. Tapi setidaknya apa yang tadi sudah disampaikan hari ini menambah wawasan kita mengenal akad asuransi syariah secara lebih dalam, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Nanang ya, dan tolong menolonglah salah satu tujuan dalam asuransi syariah. Nah, ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dan dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Dr. Kausariza Salma, Dr. Nanang Haji yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih juga seluruh mitra JC yang bergabung hari ini, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang kita tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ya. Ada beberapa yang bergabung hari ini, ada Yunita, kemudian juga ada Pak Atang Sugandi, kemudian juga Halimah Sadiah, Asyur Mubarak, dan lain-lain.
Mudah-mudahan hari ini dapat bermakna dan memberikan ilmu buat kita semua, terutama dalam hal fikih muamalah. Insya Allah kita hadir setiap hari Kamis dari jam 14 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Bang Dipa Usman, mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.